Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali topik kita sangat menarik ya. Iya, Tenggelam dengan rata. iya. Eh, Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini pada acara tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Luk Semawai, insya-Allah kita akan membahas sebuah topik iaitu tentang harta, atau tepatnya jangan tenggelam dengan harta. Sebagaimana telah kita maklumi bahawa harta, kekayaan, materi adalah sesuatu yang sangat digemari oleh manusia. Bahkan dalam sejarah terbukti bagaimana Qarun itu sangat menggemari harta, dan juga pemimpin-pemimpin zalimnya, dia selain memimpin tetapi juga mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan akhir daripada cerita-cerita yang telah kita baca, orang-orang yang terlalu tamak dengan harta, orang yang terlalu menyayangi harta sehingga tidak menafkahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerima nasib yang su'ul khatimah. Artinya nasib yang pada ujungnya adalah tidak baik akhir kehidupannya. Kita telah melihat sejarah Qarun. Sejarah Qarun ini untuk menjadi pelajaran kepada kita semua bahawa harta ini bukanlah segala-galanya. Hidup ini memang membutuhkan harta, hidup ini membutuhkan materi. Tetapi harta dan materi bukan tujuan hidup. Dia hanyalah sebagai perantara, bukan tujuan. Dia hanyalah sebagai media, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan hidup sebenarnya adalah akhirat. Tujuan hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia adalah kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi artinya apa? Tujuan hidup adalah beribadah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat adalah lebih baik. Jadi tidak satu pun yang menjelaskan bahawa harta merupakan tujuan akhir kehidupan. Tidak ada. Tetapi Islam mengatur tentang harta. Bahkan salah satu tujuan pembinaan hukum adalah untuk menjaga harta. Itu adalah hifdzil mal, menjaga akal, misalnya hifdzil akli, menjaga harta, hifdzul mal, menjaga kehormatan, menjaga nyawa. Itu adalah di antara prioritas di dalam praktek hukum Islam. Tetapi itu bukanlah tujuan akhir yang mau kita sampaikan. Ini tidak bermakna kita menyepelekan, tidak. Tetapi ini untuk mendatangkan satu pemahaman, mendatangkan satu kesadaran. Kita janganlah terlalu tenggelam, kita jangan terlena, kita jangan terbius, kita jangan terhipnotis, terbuai, berangan-angan, berangan-angan kapan jadi milioner, berangan-angan kapan saya menjadi seperti Elon Musk misalnya, seperti Bill Gates dan sebagainya. Akhirnya habis waktu dia untuk memikirkan itu, sedangkan akhirnya dia lupa pada ibadah. Dan keseringan orang yang terlalu menyukai harta, mengedepankan materi dalam kehidupannya, ini ada kecenderungan dia bersikap pelit,
ya, bersikap tidak jujur dan bersikap tidak menyayangi sesama. Kenapa? Karena dia punya target. Dia sudah pasang target, saya harus dapat sekian, ya kan? Nah, untuk mendapatkan itu dia mengabaikan etika-etika. Untuk mendapatkan itu dia mengabaikan hukum-hukum. Untuk mendapatkan itu dia mengabaikan persaudaraan. Faktanya perselisihan dalam pembagian harta warisan itu sudah sangat biasa kita lihat. Jangankan antara saudara kandung, antara anak dengan orang tua pun telah kita lihat terjadi gugat menggugat. Ya. Ini artinya apa? Inilah harta. Jadi sesuatu yang bisa menenggelamkan, menghipnotis, menipu. Ya, bagaimana seorang anak melaporkan kepada pihak berwenang ke kepolisian bahwa orang tuanya mengambil, menyerobot hartanya. Itu fakta terjadi hari ini. Ya, maka ini perlu kita latih terus perasaan kita. Ya. Kita harus sering membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, ya, mendengar penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan harta, ya, sejarah-sejarah bagaimana orang dahulu yang pernah diberikan harta, lalu dia lupa bagaimana ujung kehidupannya. Ini harus terus kita pelajari. Ya, tidak boleh hidup ini tanpa belajar. Ya. Biar alami, nggak boleh mengalir begitu saja, tidak boleh. Ya, kalau mengalir begitu saja itu kita biasa saja ya tidak mantap, tidak ada pegangan, kita akan terbuai terlena. Ya. Makanya mendekatkan diri dengan pengajian, mendekatkan diri dengan majlis taklim, mendekatkan diri ke masjid, ke munasah, ke surau, ke tempat-tempat ibadah ini adalah sangat penting untuk membentengi diri kita, ya, untuk sedikit mengasah perasaan, mengasah keinginan, ya, keinginan yang sangat tajam, yang sangat kuat terhadap harta sehingga mampu kita tekan sedikit. Ya. Banyak sekali orang terjebak, banyak sekali orang dibutakan hatinya, ya. Tidak peduli dari mana sumber dia ambil, apakah dari halal ataupun dari haram. Ini sungguh sangat berbahaya untuk kehidupannya. Ya. Nah, bagaimana orang suka dengan harta? Di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Said Hawa yang berjudul Al-Mukhtalasu fi Tazkiyatil Anfus, tentang penyucian jiwa yang diterbitkan oleh Percetakan Darussalam Mesir, ya, itu menjelaskan bahwasanya harta itu, ya, harta berupa uang, di sini disebutkan darahim, danair, dananir itu dirham, dinar, dan seluruh jenis-jenis harta daripada rumah misalnya tanah, ya, maka syaitan akan mempermainkan kita melalui harta benda. Bagaimana caranya? Nah, dia akan memasukkan ke dalam hati kita bahwa kita belum cukup dengan harta yang kita miliki. Itu terus yang dia bisikkan. Ya. Makanya coba kita lihat dulu, mungkin kita pernah bercita-cita. Ini saya kalau sudah memiliki pekerjaan yang tetap ataupun sudah mampu membeli ini insya-Allah saya sudah tenang. Insya-Allah saya sudah bolehlah tinggal beribadah. Nah, gitu kan? Nah, tetapi apa yang terjadi setelah dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, itu terus akan terbisik yang lain. Dia akan terus berpikir bagaimana kalau menambahkan satu rumah lagi. Bagaimana untuk menambahkan tabungan lebih banyak lagi. Bagaimana untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Nah, itu terus akan dimasukkan ke dalam jiwa kita. Kita belum cukup. Ini banyak orang yang terlena. Itulah harta. Setelah mendapatkan 100, dia pasti ingin mendapatkan 200. Setelah mendapatkan 200, dia ingin mendapatkan lebih sehingga dia tidak pernah merasa kaya. Nah, dia tidak pernah merasa kaya. Padahal kita sudah kaya
kalau kita lihat harta itu adalah sebagai alat, sebagai media, itu kita sudah kaya. Artinya apa? Kita sudah ada rumah walaupun sederhana untuk berlindung. Kita sudah ada makanan, kebutuhan dasar kita sudah ada transportasi ala kadar. Kita kan sudah kaya. Kita sudah kaya. Tapi di saat tamak kesenangan pada harta itu berlebihan, maka kita tidak akan pernah kaya. Kita tidak akan pernah kaya. Makanya disinilah asal mulanya terjadi penipuan. Disinilah asal mulanya terjadi sogok menjogok, korupsi dan sebagainya. Bermula daripada persoalan kesenangan pada harta. Ya. Nah, efek lain yang timbul, efek lain yang timbul setelah kita sangat suka dengan harta adalah timbulnya al-bakhlu wa khawful faqri. Artinya apa? Adalah bakhil. Bakhil di sini artinya kikir, artinya pelit, artinya tidak mau membantu sesama, artinya tidak mau berinfak, artinya tidak mau bersedekah. Bahkan ada yang tidak mau membayar zakat. Ya, karena kalau kita bahasakan infak, ini kan bisa bermakna sunnah, tidak wajib. Tetapi kalau zakat itu adalah suatu kewajiban. Kalau berinfak, kita mau berinfak, mau tidak berinfak, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak bayar zakat, ini tentu akan mengurangi, akan mengurangi rukun Islam kita, akan mengurangi ketaatan kita, kesempurnaan daripada agama Islam. Tapi ada juga orang yang mengelabui, pura-pura lupa, pura-pura tidak cukup, padahal hartanya sudah ada. Emas yang disimpan, emas yang disimpan tidak dipakai, itu adalah kena zakat. Sangat banyak orang punya emas tabungan, baik ditabung di bank, ditabung di mana, di tempat-tempat lah, tempat penyimpanan emas, disimpan di rumah. Itu kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai batasannya, itu dia kena zakat. Ini hati-hati. Berbeda dengan emas ataupun perhiasan yang kita gunakan sehari untuk kebutuhan. Misalnya seorang perempuan, dia memakai kalung, gelang tangan sesuai dengan kebutuhan harian, itu berbeda. Tapi kalau yang namanya simpanan emas itu adalah kena zakat. Jadi karena dia sangat cinta kepada harta, maka dia enggan dia memberikan. Kalau dia ada binatang ternak misalnya, zakatnya sekian ekor, dia terus akan menjual, karena kalau sudah enggak sampai sekian ekor kan tidak kena zakat. Akhirnya dia terus bermain dengan menjual, sehingga dia tidak pernah kena daripada hukum zakat. Dan timbul lagi penyakit berikutnya dalam kitab ini disebutkan wa khawful faqri. Khawful faqri artinya adalah takut. Khafa ya khafu, takut. Khawfun, takut. Faqri, fakir ataupun kekurangan, kemiskinan, kefakiran. Nah, takut miskin lah bahasa kita, takut miskin. Karena kalau miskin dan fakir, kalau ingin kita bedakan, dia ada beda secara bahasa, di mana fakir ini lebih membutuhkan daripada si miskin. Kalau miskin dia memang ada tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir ini di bawahnya lagi, di bawah garis, memang tidak punya pendapatan. Kalau si miskin bisa saja ada pendapatannya tetapi tidak mencukupi, Dan mencukupi pun ini relatif, Relatif, kita cenderung sering merasakan tidak cukup. Karena kenapa kita merasakan tidak cukup? Sebenarnya gaya hidup kita yang kita turuti sebenarnya. Kalau tidak menuruti gaya hidup itu insya Allah cukup,
Tapi kalau mengikuti gaya hidup itu tidak akan pernah cukup. Ya. HP masih bagus terus ganti yang lain, ya kan? Pakaian masih bagus terus ganti yang lain, ya. Kalau minum pun di tempat yang mahal, ya kan? Beli sesuatu serba yang mahal. Kalau ini ceritanya, maka ini tidak akan pernah cukup. Jadi terus kita akan merasa fakir. Makanya banyak sekali dalam realita hidup itu orang yang tidak mendaftarkan haji, ataupun melaksanakan haji. Dia tidak mendaftarkan haji dengan alasan dia belum punya uang. Kan? Padahal kalau kita lihat kenyataan, rata-rata orang itu cukup dananya untuk mendaftarkan haji. Cukup, tidak banyak mendaftarkan haji, ya. Per orang untuk hari ini misalnya sekitar 25 juta. 2 orang 50 juta. Dengan masa keberangkatan yang memang masa tunggu yang lama dan akan berubah nanti harganya. Nah, untuk mendaftarkan seharga 25 juta, ini hampir semua orang sanggup. Hampir semua orang sanggup. Dia punya mobil, ya. Dia punya kendaraan, dia punya rumah yang harganya di atas 500 juta, ya. Dia punya kebun, dia punya ternak, dia punya toko. Dia yang nggak punya uang cash, tapi toko ada, ya, mobil ada, ya, kosan ada, ya, ternak ada. Dia mengatakan saya tidak punya uang. Dia harta ini tidak hanya dilihat dengan cash yang ada di dalam dompet kita ataupun dalam tabungan di bank. Yang dimaksudkan dengan kekayaan untuk melaksanakan haji atau man istata'a ilaihi sabila itu seluruh daripada harta kita, ya. Tentu setelah dipotong kebutuhan dasar seperti rumah, makanan dan sebagainya, ya. Kalau itu sudah terpenuhi dan ada kelebihan harta, itu kita sudah sewajarnya mendaftarkan haji. Kalau kita berpendapat bagaimana mendaftarkan haji, sedangkan kita tidak bisa berangkat haji, kita tidak bisa mengklaim demikian. Kita tidak bisa memutuskan bahwa kita nggak bisa berangkat haji. Siapa bilang? Siapa tahu masa depan? Kan? Kalau kita mengklaim tidak bisa berangkat, berarti kita sudah bisa meramal masa depan. Bisa saja ke depan Masjidil Haram diperluas. Bisa saja ke depan jamaah Indonesia misalnya diperbanyak per tahun misalnya. Kan bisa saja terjadi perubahan-perubahan sehingga kita bisa berangkat. Namun kalau tidak mendaftar itu sudah pasti tidak bisa berangkat. Ya kan? Kalau tidak mendaftar sudah pasti tidak berangkat. Ya. Sudah pasti tidak berangkat kecuali berangkat secara gelap, tetapi itu adalah cara yang dilarang dan itu berbahaya dan itu beresiko. Bisa-bisa kita tidak sempat melakukan karena kita ditangkap misalnya, dan ini melanggar aturan negara. Ini kan tidak dibolehkan juga. Bagaimana kita melaksanakan haji dengan melanggar aturan? Ini kan tidak tepat. Haji itu harus dilakukan dalam kondisi kita penuh ketaatan, penuh dengan kebaikan-kebaikan, bukan melanggar aturan. Makanya kita harus berdaftar haji itu adalah pada yang resmi, bukan yang tidak resmi atau namanya ya secara gelap lah, begitu kan. Nah, karena dia terus merasa tidak cukup, tidak mendaftar, akhirnya dia mengatakan begini, udah nggak usah kita daftar haji, kita umrah saja. Kan? Kalau umrah saja bagaimana? Apakah itu sudah selesai? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Umrah tidak wajib. Ya? Umrah tidak wajib. Yang wajib itu apa? Haji. Ya kan? Tetapi kalau kita melaksanakan haji kan sudah pasti ada umrahnya di situ, gitu kan? Tapi kalau kita umrah belum pasti ada haji. Kalau kita laksanakan ibadah haji kan ada juga ibadah umrah nanti yang kita lakukan, bagian daripada ibadah haji. Nah, makanya kita jangan terlena, jangan terbuai,
jangan merasa sudah lepas. Jangan merasa sudah lepas. Mungkin terbujuk, mungkin kan? Ya, ngapain daftar haji, nggak sempat lagi umrah aja. Mungkin yang ngajak ini adalah orang travel umrah, gitu kan? Jadi dia akan memotivasi, jangan usah daftar haji, misalnya. Kan, tapi tidak adalah ya. Semua travel umrah akan menjelaskan. Ya, silahkan kalau mau haji, nah, kalau mau umrah silahkan sama saya, itu boleh-boleh saja. Tapi kita tidak bolehlah kalau ada mengatakan jangan daftar haji, nggak jelas kapan keberangkatannya, daftar umrah saja. Ini tidak tepat. Ini tidak tepat ya. Kalau itu bisa-bisa di depan Allah nanti kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Kan rukun Islam naik haji. Nah, di saat kita ditanya tentang salah satu rukun Islam yang belum kita lakukan, yaitu haji, bagaimana kita menjawab? Ya? Apakah kita jawab, saya sudah umrah saya, gitu kan? Saya sudah umrah. Kan masalahnya umrah itu tidak wajib. Jadi mengedepankan yang sunat daripada yang wajib ini salah. Salah. Boleh, tetapi jangan sampai dengan umrah tidak lagi sanggup mendaftar haji. Ya, tetapi kalau sudah mendaftar haji, ya kan? Lalu kita ingin umrah, ya silahkan. 2 kali, 7 kali. Dari segi sah tidak sah, ya sah, tidak apa-apa. Ya, tapi yang kurang betul adalah setelah dia daftarkan umrah memang tidak mampu mendaftarkan haji. Ya, ini yang masalah. Ini yang masalah. Dia mengambil sunat. Dia rajin puasa Senin Kamis, Ramadan enggak puasa. Bagaimana? Dia Senin Kamis puasa, Ramadan tidak puasa. Kan ada yang salah pemahamannya. Jadi terus kita hari ini coba mengutamakan haji. Ya, kalau ada harta kita bukan hanya cash dalam bentuk toko, dalam bentuk ternak, dalam bentuk itu kita jual sebahagiannya. Ya, kita jual karena kalau nggak dijual kan tidak ada uangnya. Misalnya kalau tidak ada ya harus dijual. Harus mendaftarkan haji. Jadi kesimpulannya mampu itu bukan hanya uang cash, tapi seluruh daripada kekayaan yang kita miliki. Ya. Nah, berikutnya selain fakir dia tidak mau berinfak, tidak mau beribadah, melaksanakan haji dan sebagainya adalah khauful fakri. Khauful fakri ya itu tadi, dia sangat takut kehidupannya morat-marit, sangat takut kalau dia bersedekah habis hartanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekah. Bahkan dengan sedekah itu harta bisa bertambah. Dan faktanya demikian. Ada yang mempraktek. Bahkan dengan sedekah itu harta bisa bertambah. Dan faktanya demikian. Ada yang mempraktekkan dia membuka usaha. Dan ini bukan cerita zaman dahulu. Kita seolah kalau cerita semua cerita masa lalu. Ini sekarang yang sedang terjadi. Ya. Ada orang yang memulai pekerjaan membuka usaha sebuah toko. Nah, sebelumnya dia kekurangan harta, lalu dia beralih dengan membuka sebuah toko. Lalu dia di depan tokonya ada celengan masjid ataupun ya tempat berinfak untuk masjid. Ada 2 celengannya di depan tokonya. Dua celengan tentu 2 kotak itu dengan 2 masjid lah, begitu kan. Nah, setiap pagi dia akan memasukkan sekian ya, katakanlah 10.000 ke dalam satu kotak dan satu lagi juga 10.000. Artinya dia 2 kotak itu selalu dia masukkan uang setiap pagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hartanya toko tersebut sangat maju. Toko tersebut sangat banyak barang, hatta sampai tidak muat. Sampai tidak muat barang-barang. Itu sangat maju. Sehingga dia mengatakan, Masya Allah, memang benar ya. Memang benar, terbukti, saya telah membuktikan bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta.
Kan? Sedekah itu justru menambahkan harta. Dulu saya bekerja sebagai ini, saya tidak peduli dengan sedekah, saya tidak peduli dengan apapun. Tapi hidup saya morat-marit. Ya, saya tidak bersedekah juga tidak bertambah harta saya. Hari ini saya mencoba yang lain. Justru hari ini saya keluarkan uang saya. Justru Allah balas yang lebih banyak. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam surah dalam Al-Quran surah At-Takatsur itu ada Allah jelaskan bagaimana orang-orang yang suka mengumpulkan harta sehingga dia lupa ataupun malas ataupun tidak mau berinfak pada jalan Allah, yang mana disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Jadi sungguh celaka orang-orang yang suka menumpuk-numpukkan harta. Ya. Suka menimbun-nimbun, memperbanyak sehingga sampai dia mati. Hatta zurtumul maqabir, di dalam kepalanya, di dalam cita-citanya, di dalam hayalannya terus materi. Ya, itu adalah bukan golongan yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan suatu saat kalian akan tahu. Ya, suatu saat kalian akan melihat sendiri dan kalian akan ditempatkan dalam neraka Jahannam. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka. Ya. Summa la tarunnaha 'ainal yakin, sungguh kalian akan melihat dengan mata secara pasti. Dan sungguh summa latus alunna, kemudian latus alunna, apa arti latus alunna? Sungguh la ini adalah la untuk menguatkan. La bukan la tidak, tetapi la untuk menguatkan. Latus alunna, takkid ya. Sungguh kalian pasti akan ditanyai. Ya. Sungguh kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban. Tentang apa Allah minta pertanggungjawaban? Tentang apa Allah menanyakan? Yauma idzin anin na'im. Anin na'im. Anin na'im artinya tentang nikmat. Tentang harta, tentang karunia-karunia yang Allah berikan di dunia ini, semua akan ditanya. Hati-hati kita. Semua akan ditanya. Ditanya dari mana kita ambil. Ditanya dari mana sumbernya. Bagaimana kamu mengambilnya. Adakah di situ unsur fiktif? Adakah di situ menipu orang lain? Adakah di situ membuat sesuatu proyek-proyek yang fiktif misalnya? Apakah di situ ada markup harga yang tidak wajar misalnya? Ya. Adakah di situ korupsi? Adakah di situ pencucian uang? Apakah di situ macam-macam penyelewengan? Apakah kita termasuk? Itu akan ditanya. Jangan merasa lepas, jangan merasa bebas. Tidak ada yang bebas. Tidak ada yang bebas. Satu pulpen pun kita akan kesulitan menjawab pada hari kiamat. Ya. Akan ditanyakan dari mana sumbernya. Kemudian apa ditanya? Kemana kita nafkahkan? Kemana kita salurkan? Apakah kita salurkan untuk membantu keluarga, membantu masyarakat, mewakafkan, bersedekah, atau kita membeli hal yang haram? Apakah kita main judi, baik judi online maupun yang tidak online, ya, yang masih sangat banyak beredar dalam masyarakat? Apakah uang itu kita gunakan untuk beli chip misalnya, untuk beli berjudi itu? Apakah kita beli narkoba dengan berbagai jenis narkoba, mulai daripada sabu-sabu, ganja, yang sifatnya memabukkan, minuman keras misalnya. Apakah kita membeli barang-barang tersebut kita konsumsi? Itu hati-hati, semua kita akan ditanya. Hari ini kita boleh bersenang-senang
karena hukum dunia kita bisa lepas. Sekuat-kuat hukum dunia kita bisa lepas. Sekuat-kuat pengawasan dunia kita bisa lepas. Kenapa? Ya, ini namanya dunia. Ya, dunia penuh dengan intrik, penuh dengan trik, penuh dengan konspirasi, penuh dengan semua penuh. Kita bisa lepas, ya, tapi kita tidak bisa lepas dari pengawasan malaikat. Tapi kita tidak bisa lepas dari audit malaikat. Audit KPK, audit BPK, siapapun yang audit, kita bisa lepas. Semua kita bisa otak-atik. Tapi dengan Allah tidak bisa. Tangan yang berbicara. Data bisa disembunyikan. Kalau sudah tangan yang berbicara, kaki yang berbicara, tidak bisa lagi kita sembunyikan. CCTV bisa kita sembunyikan. Fingerprint, apapun print itu semua bisa di otak-atik. Semua bisa. Ini hati-hati ya. Kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan menyesal bila melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik, hari ini sampai di sini ya, kita berdoa diberikan keselamatan kepada kita semua, saya juga secara pribadi dan juga kepada semuanya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan. Dan semoga diberikan jalan yang benar, yang baik, dan diarahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar demikian sosial saudari kita sama Ustaz Saiful Mujahid. Baik, saat ini kita akan dengarkan pernapasan. Ya. Oh, sudah cepat azan. 32.